anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap sehat ya. Pagi hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ultu. Bu Ultu berasal dari SDN Kecamatan Kalitengah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yuk kita simak bersama-sama. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apakah musyawarah itu? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting, yakni 1. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Maksudnya, seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain: 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Antara lain, 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan.
ketiga, mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana tata cara dan persyaratan musyawarah? Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Bagaimana sikap dalam bermusyawarah? Sikap kita dalam bermusyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat adalah tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Sekarang kita masuk ke peragaan karya tari. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Persiapan yang dilakukan adalah 1. Menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Yang keenam, memilih busana tari. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar bersama Kelas Digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.